Selamat pagi, berjumpa kembali di Breaking News. Pada kesempatan kali ini, kami peserta Latsar Angkatan 29, Gelombang 3, Kelompok 2, dari instansi pemerintah Kabupaten Sumedang, akan melakukan wawancara eksklusif dengan beberapa orang narasumber untuk membahas isu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Saat ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan para anggota kelompok kami yang akan melakukan wawancara dengan para narasumber. Yang pertama ada Saudari Ajeng Apridianti yang sudah bersama Ibu Titin Supiatin SPMM selaku Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Sumedang. Silakan Saudari Ajeng. Terima kasih rekan Rijal, saya Ajeng Apridianti. Saya sedang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Di sini saya bersama Ibu Titin Supiatin SPMM sebagai Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Saya akan bertanya mengenai menurut Ibu sendiri, pendapat Ibu, apa yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara menurut saya itu adalah sesuatu cinta, mencintai negara saya. Negara saya saat ini dan mungkin selamanya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke ya. Jadi bela negara itu kalau menurut saya kalimat intinya adalah mencintai. Berarti bela negara itu kata kuncinya itu adalah mencintai ya. Pertanyaan keduanya, menurut Ibu apakah bela negara itu penting atau tidak? Bela negara itu kan tadi saya bilang dari awal itu adalah mencintai. Karena cinta menurut saya itu bela negara itu sangat penting. Kenapa? Karena kita harus memaknai bahwa kita harus mempertahankan. Kalau mencintai kan harus mempertahankan dong. Harus sesuatu itu harus diupayakan agar terus bermanfaat untuk kita dan kita juga bermanfaat untuk itu. Karena kata dasar yang saya tadi awali lontarkan adalah mencintai negara saya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, bela negara itu sangat penting ya Bu untuk kita sebagai masyarakat berkehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ibu sendiri, seperti apa yang akan terjadi bila kita tidak memiliki sikap bela negara? Ancamannya banyak kalau kita tidak mencintai negara. Yang terutama dalam ancaman perilaku. Yang utama itu perilaku, karena kita akan dibikin seperti tidak mencintai negara. Seperti seolah-olah tidak menghargai negara. Padahal ancaman ketika kita dibikin seolah-olah diajak tidak mencintai negara, tidak menghormati. Kalau orang kita sudah tidak mencintai ya ekonomi, pertahanan, keamanan gitu mah, itu mah bagian dari mencintai. Kalau kita sudah cinta berarti pertahanannya kita ekonominya kita pertahankan, ya namanya cinta gitu. Kalau kita tidak memiliki sikap bela negara ya kalau kata orang Sunda mah kalau nuar kai teh sok lain ku bedog langsung, tapi bedognya ada perahnya yang terbuat dari kai. Jadi kalau kita yang ancaman bela negara itu yang paling besar itu dari dalam diri kita. Ketika kita tidak mencintai, kurang menghargai negara. Berarti perilaku itu sangat penting ya dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian menurut Ibu, apa penyebab masyarakat kurang memahami pentingnya bela negara? Negara mungkin karena mereka kurang dicontohkan, kurang contoh, kurang teladan bagaimana kita mencintai negara itu. Jadi tetap aja kalimat saya itu mencintai ya. Karena misalnya banyak orang lebih suka kalau ngomongnya ke luar negeri di masyarakat banyak itu, mulai dari saya sekarang meskipun kecil tetap harus diingatkan bahwa kita harus tetap terus mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ingat ya, Pancasila, kita punya Pancasila, negara lain nggak punya. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi masyarakat memerlukan teladan ya untuk sikap bela negara ini. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa saja tantangan dalam melakukan bela negara? Pertama dari dalam diri ya, suka ada dari dalam diri teh, aing
kok begini, tapi cepat lagi sadar, alhamdulillah aku dilahirkan di Indonesia, alhamdulillah aku dibesarkan di Indonesia, alhamdulillah aku menghirup oksigen Indonesia. Coba kalau aku harus beli oksigen sehari, harus mengeluarkan uang berapa untuk beli oksigen, misalnya begitu. Jadi kembali ke diri, tantangan utamanya ada di dalam diri saya. Kadang-kadang suka karena berbagai informasi, mungkin ya ada tsunami informasi atau apa, informasi yang banyak, selalu membandingkan dengan negara orang lain dengan negara saya. Kadang-kadang saya juga insecure. Balik lagi, saya bersyukur lahir besar di Indonesia. Pernah ke beberapa negara lain, tapi tidak senikmat dan seindah tinggal di Indonesia. Berarti tantangan dapat berasal dari diri sendiri dan ada faktor eksternalnya juga. Ya udah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar generasi muda memiliki jiwa bela negara? Caranya agar generasi muda seperti kalian memiliki jiwa bela negara, tentunya mulai dari keluarga, terutama ibu. Karena ibu itu kalau kata orang Sunda mah, ibu itu budaya. Jadi alas dampal kawaluyaan, alat senda karaharjaan, payung agung karaharuan. Jadi apapun itu dari modal. Jadi perilaku ibunya yang bisa jadi tauladan, dia bisa mencontoh, dia menanamkan sifat-sifat penting mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, ini pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, contoh aksi bela negara di profesi Ibu sendiri seperti apa? Bukan takdirnya, Allah mentakdirkan saya ikut mengelola negara. Mudah-mudahan saya termasuk mencintai negara ya, aksi bela negara saya karena ASN masih aktif gitu ya. Jadi contoh aksinya nih, saya tetap insya Allah akan menyelesaikan tugas-tugas ini dengan datang sesuai aturan lah, datang pagi-pagi ngabsen, melayani apa yang bisa saya sudah diuraikan tugasnya sesuai kemampuan. Ada tugas-tugas yang lain yang diberikan atasan juga kita laksanakan dengan gembira karena kita mencintai negara. Baik, Ibu Titin, terima kasih atas waktunya. Silahkan melanjutkan tugas kembali. Saya kembalikan kepada rekan Rijal di studio. Terima kasih Saudara Ajeng. Selanjutnya kita akan beralih ke Saudara Yoyo Suharyo yang sudah bersama Bapak Oting yang berprofesi selaku petugas kebersihan. Silakan Saudara Yoyo. Terima kasih Pak Rijal. Saat ini saya sedang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Bersama dengan Pak Oting, Satuan Tugas Kebersihan di sini. Saya akan mewawancarai beliau. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Pak Oting. Iya. Yang pertama yaitu, menurut saudara, apa yang dimaksud dengan bela negara? Menurut saya bela negara itu dalam bentuk pikiran, harta, atau tenaga. Bela negara itu adalah rela berkorban menurut Pak Oting ya. Iya. Jadi, apakah bela negara itu penting nggak sih untuk kita terapkan gitu di masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini? Penting, sebagai warga negara Indonesia harus rela berkorban untuk bangsanya. Masa orang asing yang melakukan rela berkorbannya? Betul Pak Oting, jika kita sebagai warganya tidak ikut berpartisipasi, lantas siapa lagi yang harus membela negara kita? Nah, tetapi tidak semua warga negara itu tahu tentang sikap bela negara. Pasti ada beberapa warga negara atau sebagian besar lah tidak tahu tentang sikap ini. Nah, menurut Pak Oting, ancaman seperti apa gitu yang akan datang jika sebagian besar warga Indonesia tidak memiliki sikap bela negara? Pasti ada ancamannya, misalnya tugas TNI yang melindungi pembatasan negara, Polri yang menjaga sebagai tertiban masyarakat, dan kita sebagai pelayan masyarakat, dan jika tidak ada mereka, siapa lagi gitu. Betul Pak Oting, saya setuju dengan Pak Oting. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Nah, untuk masyarakat itu yang kurang memahami itu penyebabnya kira-kira apa ya? Ya mungkin itu dari kurangnya kesadaran masyarakat ya mengenai bela negara, yang mungkin
bisa terjadi juga karena mereka berpikir ada TNI, polisi yang menjaga negara kita. Pertanyaan terakhir nih Pak Oting, menurut Pak Oting, aksi bela negara sesuai dengan profesi Pak Oting itu apa saja contohnya? Wujud aksi bela negara saya sebagai satuan tugas yaitu ingin melestarikan lingkungan dengan menjaga kebersihan di Kota Sumedang ini. Terima kasih Pak Oting atas jawaban dan waktunya. Silahkan melanjutkan tugas kembali. Sekian dari kami, saya kembalikan ke Pak Rizal di studio. Terima kasih Saudara Yoyo. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Saudari Asri Nolatifah yang sudah siap bersama dengan narasumbernya. Silakan Saudari Asri untuk melakukan wawancara. Baik, di sini sudah ada Bapak Sarda Nurdin. Saya Pak di sini ingin menanyakan terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi menurut Bapak apa yang dimaksud dengan wawasan kenegaraan dan bela negara itu? Wawasan kenegaraan dan bela negara itu adalah cara berpikir tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di antaranya kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan lain sebagainya. Oke, apakah menurut Bapak bela negara itu penting? Bela negara itu sangat penting, apalagi kita sekarang udah ada di dunia modern. Bela negara bisa disalurkan di dunia digital seperti sosmed, televisi, dan lain sebagainya. Karena zaman sekarang ini rata-rata masyarakat atau pemuda-pemuda bangsa Indonesia ini sudah tidak mementingkan lagi bela negara, permusuhan antar kubu, antar suku, dan lain sebagainya. Menurut Bapak ya, jika tadi tidak memiliki rasa bela negara, apa ancamannya? Ancamannya sangat besar, Mbak. Jadi bisa negara Indonesia ini bakal hancur dari dirinya sendiri. Ya ibaratnya dia hancur dari negaranya sendiri, dari masyarakatnya sendiri. Karena tadi yang saya sampaikan tadi, perang antar suku, antar kubu, nanti ada persekongkolan. Jadi mainnya antar ras. Jadinya seperti itu, Mbak. Oke, kalau misalnya menurut Bapak kan tadi generasi-generasi muda ya. Nah, bagaimana caranya agar generasi muda itu memiliki jiwa bela negara? Ya dengan cara kita mempelajari wawasan kenegaraan itu, Mbak. Baik di sosmed ataupun nanti di pendidikannya. Kalau misalnya aksi contoh bela negara untuk profesi Bapak sendiri, selain kan sekarang tidak ada perang ya Pak ya. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Ya, kalau misalnya kita di dunia militer, yang misalnya ada Satgas Pamtas itu. Jadi mempertahankan perbatasan bangsa Indonesia yang biar tidak direbut oleh negara lain. Seperti itu, Mbak. Cukup sekian wawancara dari Bapak Sarda Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Asri. Dengan berakhirnya wawancara ketiga barusan, maka berakhir juga sesi wawancara untuk kali ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktu, pengetahuan, dan gagasannya mengenai wawasan bela kebangsaan dan bela negara. Semoga wawancara yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan referensi untuk kita semua. Sebelum kita berpisah, ada kesimpulan yang dapat ditarik mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinannya pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. Perilaku dan etika yang kita miliki menjadi cikal bakal bela negara karena akan menjadi jembatan penghubung antara nilai dalam kehidupan seperti budaya dan nilai keagamaan, menjadi pembeda antara yang baik dan buruk, mendorong individu untuk bersikap kritis. Etika bermanfaat sebagai pendirian dalam diri. Memiliki wawasan kebangsaan Indonesia juga menjadi faktor pendorong bagi terselenggaranya bela negara. Demikian breaking news. Saya Rizal Anwar. Sampai jumpa.